Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jumaah yang insyaallah semoga Allah muliakan dunia dan akhirat nanti. Perkenankan khatib menyampaikan khutbah siang ini dengan tema keistimewaan mendawamkan wudu dan qiyamul lail. Berangkat dari tema ini, marilah kita renungkan sejenak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Atani Jibril faqala ya Muhammad. Datang suatu hari kepadaku malaikat Jibril, faqala ya Muhammad. Jibril mengatakan, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah di permukaan bumi sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Mau waqalu sami'na wa ata'na, atau mau waqalu sami'na wa asaina. Mau pilih jalan yang lurus, Islam, Quran, atau sebaliknya, atau mau pilih jalan yang kiri. Ingat, fa innaka mayyitun. Cepat atau lambat engkau nanti akan maut. Lantas jauh mana bakalmu untuk kematian? Belajarlah dengan empat kifayah. Sucikan hatimu dari sifat syirik, nifak, kufur dan fasik. Sucikan hartamu dengan zakat, infak, sedekah sebelum engkau dimandikan oleh orang lain. Tutuplah rahasia aib keluargamu, tutuplah rahasia aib tetanggamu dan teman-temanmu. Jangan sebarluaskan aib orang lain, jangan fitnah orang lain sebelum engkau dikafan oleh tetangga. Salatlah, jagalah salatmu 5 waktu, lebih-lebih salat wusta sebelum engkau disolatkan oleh tetanggamu. Jangan seumur hidup salat sekali saat meninggal dunia, dan jangan syahadat sekali saat nikah saja. Kuburlah nafsul amarah, kuburlah nafsul lawamah, kuburlah nafsul yaqdah yang selalu bergerak untuk yang tidak baik. Kuburlah nafsul ladat, nafsu yang merasakan sesuatu yang tidak baik. Tinggalkan dan masukkan dalam tubuhmu nafsul mutmainnah sebelum kamu dikubur oleh tetanggamu. Itulah Muhammad bakal kematian. Ya Muhammad, hai Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintailah apa saja hidupmu di dunia ini. Mau mencintai anak, istri, harta, emas, perak, mahligai, silakan. Mau mengidolakan pemimpin-pemimpinmu, yang mukmin maupun yang kafir, lebih-lebih yang kafir,
Siapa yang kamu cintai? Siapa yang kamu idolakan? Apa yang kamu cintai sampai bertumpuk-tumpuk? Cepat atau lambat suatu saat akan berpisah denganmu. Ingat, nanti engkau akan diantar oleh hartamu, keluargamu, dan amalmu. Harta dan keluargamu, bahkan tokoh-tokohmu yang kamu idolakan waktu itu ikut ngantar. Mobilmu ikut ngantar, duitmu ikut ngantar, tapi semuanya pulang kecuali amal solehmu itu. Karena hati-hati untuk hubud dunia, hati-hati untuk menuhankan tokoh-tokoh, lebih-lebih menuhankan tokoh yang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagai kamu muslim, manakala kamu menuhankan tokoh yang kafir itu, tunggu azab Allah dunia, kubur, dan akhirat. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzizun bih. Berbuatlah apa saja di permukaan bumi ini sampai akhir napasmu, tapi kamu akan diawasi oleh malaikat. Ada malaikat kanan, ada malaikat kiri, ada malaikat atas, ada malaikat depan, ada malaikat belakang. Surat 50 ayat 16, 17, 18. Tidak akan pernah ada yang terlewat apapun ucapan dan perbuatanmu selama umurmu tercatat dari 15 tahun sampai akhir hayat. Hati-hati. Satu huruf pun Al-Quran Allah akan tulis melalui petugasnya 10 derajat nilainya. 1.000 rupiah yang engkau amalkan di masjid, di anak yatim, fakir miskin, Allah akan ganti 700.000. Al-Baqarah 261. Jangan memubadirkan apa yang kamu miliki. Jangan memubadirkan apa pekerjaan dan pembicaraan kamu. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Surat 17 ayat 27. Jika seluruh organ tubuhmu itu tidak berhenti untuk menyebut asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Surat 7 ayat 180. Itulah nasihat kami malaikat kepadamu ya Muhammad. Lantas Nabi Muhammad bertanya, malaikat Jibril, lantas apa yang harus saya lakukan? Merupakan amal yang paling mulia, apa yang harus kami lakukan sedini mungkin? Baik ya Muhammad, usahakan jangan putus wudhu. Karena dengan air wudhumu yang menyiram, bahkan seluruh tubuhmu 1,3 triliun sel-sel yang ada di tubuhmu, 361 sendi-sendi, 208 tulang-tulang, 3 lapis kulit, dan jutaan sel-sel yang ada di otak kanan, otak kiri, jutaan fori-fori yang ada di tubuhmu, kulis lapis pertama itu, 6 meter usus halusmu sepanjang 6 meter itu, kekuatan tulangmu 6 kali lipat berat tubuhmu itu, semua besok akan diminta pertanggungjawaban. Jangan putus wudhu. Hanya saat itu seluruh organ tubuhmu diam, akan diwakili oleh 2 organ tubuh yang akan melaporkan seluruh gerakan organ tubuhmu, tercatat dari akil balik sampai akhir napasmu, yaitu tangan dan kulit. Jadi organ tubuh yang bisa berbicara nanti ada 2. Pertama surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau tangan selalu berbuat yang baik, buka Al-Quran, menyantuni anak yatim piatu, qiyamul lail, sholat, dan lain sebagainya, tanganmu akan lapor apa mestinya.
jika tanganmu untuk memutuskan sesuatu perkara yang salah dengan melalui riswah, tanganmu akan lapor apa adanya. Kedua adalah kulit akan lapor kepada Allah. Surat 41 ayat 22, 23, 24. Saat itu kulit berdebat. Kulit pertama, kenapa kau laporkan rahasia pribadi? Siapa yang perintah kamu untuk berbicara melaporkan sesuatu yang aib kita sendiri itu? Kulit pertama menjawab, saya bisa berbicara karena izin Allah. Kulit ketiga tidak terima. Jangan, itu rahasia kita, jangan laporkan. Saya atas perintah Allah untuk bisa berbicara. Berkaitan dengan kulit ini, banyak non-muslim yang masuk Islam, diantaranya profesor, dokter, technician dari Meksiko, karena beliau spesialis kulit, menemukan ayat ini dan ayat 56 surat An-Nisa. Hanya Al-Quran saja yang menerangkan bahwa kulit manusia itu 3 lapis. Kitab apapun di dunia tidak ditemukan seperti itu. Masuklah Islam. Lalu juga Profesor Dr. ahli air dari Jepang, Michio Tetsuko, juga masuk Islam. Karena beliau meneliti air Zam-Zam dan meneliti air bekas wudhu. Ternyata berbeda dibanding dengan air lainnya. Pantaslah kalau Allah memberikan sinar, cahaya, wajah orang-orang mukmin yang selalu tidak putus wudu itu bersinar, dan juga wajah yang selalu sujud, salat maktubah, salat fardu maupun qiyamul lail, simahum fi wujuh min asari sujud. Jadi bekas sujud dan bekas air wudu ini besok akan terbukti di akhirat. Di dunia pun sudah terbukti oleh Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Habari. Terlepas sifat prasangka buruk, orang yang selalu wajahnya tersiram air wudhu, auranya berbeda dengan wajah manusia yang belum mau wudhu, apalagi tidak mau wudhu seumur hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Juga Allah buktikan surat 3 ayat 106, 107 dan 108. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Akan putih berseri-seri. Sebaliknya orang kafir hitam legam. Allah kuatkan lagi surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 22, 23, 24. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuh yauma idzin basirah. Wajah orang-orang mukmin bekas wudu dan bekas sujudnya nanti akan bersinar putih berseri-seri dan bisa menghadap melihat wujud Allah yang asli. Sebaliknya wajah orang-orang kafir, musyrik, fasik, munafik akan hitam legam, tidak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesimpulan dari sisi Rasulullah diingatkan dan disarankan oleh malaikat Jibril, usahakan tidak putus wudu. Dawamkan qiyamul lail tahajud. Dan dawamkan tadarus Al-Quran. Dawamkan silaturahim. Dawamkan bersedekah. 5 hal inilah yang dapat kami simpulkan dengan tema keistimewaan wudu dan keistimewaan bangun malam. Semoga nanti Ramadan nanti, untuk persiapan Ramadan ini, usahakan puasa fisik, saum non fisik, saum syariatnya dan saum hakikatnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita di bulan Ramadan nanti, insyaallah. Terima kasih atas perhatian jamaah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Innahu ta'ala syawatun karim malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Untuk menguatkan dengan tema khutbah tersebut, harta, mahligai, organ tubuh, istri, anak, ini merupakan amanah dari Allah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana menjaga amanah. Karena itu sedini mungkin ajarkan putra putri kita, cucu kita, kenalkan cucu-cucu kita, putra putri kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lantas kenalkan dengan masjid-masjid Allah, kenalkan dengan ulama. 3 hal inilah yang akan menyebabkan keluarga kita jadi soleh dan solehah. Karena hanya putra putri, menantu, cucu yang besok di akhirat bisa ketemu jadi satu. Suami ketemu istri, istri ketemu suami, ketemu putra putri kita di Jannatu Adn. Hanya anak-anak yang soleh dan solehah. Surat 13 ayat 23. Sekalipun anak kandung tidak akan bisa ketemu bapak kandungnya. Seperti Kan'an tidak akan pernah ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Seperti Nabi Ibrahim tidak akan pernah ketemu dengan ayahnya Azar. Seperti Rasulullah Muhammad tidak akan pernah ketemu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Semoga kita bisa kumpul jadi satu seluruh keluarga kita ini. Jaga benar-benar pengaruh pergaulan saat sekarang, ya Allah. Sudah masuk ke rumah, sudah di depan rumah, di lingkungan kita. Hadirkan surga ke rumah kita, hadirkan amal soleh di rumah kita, karena kita sebagai cermin siapa yang ada di dalam rumah kita itu. Semoga kita tidak menyesal kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah, al-ayat. Semoga kita mampu atas izin Allah diberikan kekuatan untuk menjaga amanah tersebut, sehingga pada jalan yang lurus dan akan kita rasakan nanti di alam barzah. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh. Bagaimana dapat ilmu kalau majelis taklim tidak pernah hadir? Bagaimana dapat anak soleh kalau membiarkan anak di PlayStation, di warnet, dan kumpul di lingkungan yang tidak baik? Demikian penguatan materi khutbah tersebut, semoga menjadikan penyebab kita akan semakin tunduk, tawaduk, taduruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari akhir khutbah ini kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah, mohon kekuatan, mohon hidayah, taufik kepada Allah. Semoga di dalam sisa-sisa umur kita ini, cepat atau lambat kita akan berpisah. Apakah khotib yang sudah umur 69 tahun ini duluan atau belakangan, atau jamaah sebaliknya, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Jangan putus zikrullah, jangan putus masjid, jangan putus tadarus, jangan putus sunnah Rasul, jangan putus dengan ulama. Itu bekal kita untuk bernapas yang terakhir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimis sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah wa la takhtim lana fi su'il khatimah wa khtim lana fi khatimatis sa'adah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.